Hello everyone, selamat datang di channel Homey House. Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen video ini. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat di mana estetika bertemu dengan logika ruang. Pernahkah Anda merasa bahwa rumah di lahan sempit seringkali terasa menyesakkan, gelap, dan sulit untuk dihuni oleh keluarga besar? Hari ini, kita akan membedah sebuah proyek yang mematahkan semua stigma tersebut. Kita akan masuk ke dalam sebuah hunian yang bukan hanya sekadar bangunan, tapi sebuah ekosistem yang bernapas. Rumah ini dirancang dengan kecerdasan proporsi yang luar biasa. Mampu mengakomodasi 3 generasi sekaligus anak, orang tua, hingga kakek nenek tanpa mengorbankan privasi maupun estetika. Dengan sentuhan material alami, permainan cahaya melalui void yang dramatis, dan integrasi tanaman indoor yang menyejukkan. Rumah ini membuktikan bahwa keterbatasan lahan adalah ruang bagi kreativitas untuk berkembang. Mari kita telusuri setiap sudutnya dan temukan bagaimana kecerdasan desain dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Pertama, mari kita lihat wajah dari rumah ini. Menunjukkan fasad yang berdiri tegak dengan karakter modern, namun tetap rendah hati. Penggunaan material batu alam berwarna abu-abu gelap di sisi kiri memberikan kesan kokoh dan stabil di sisi lain. Penggunaan kisi-kisi kayu atau material komposit kayu pada lenggit-lenggit balkon dan area pintu masuk memberikan kehangatan. Visual yang menyeimbangkan dinginnya semen dan batu. Kita bisa melihat lebih dekat bagaimana permainan volume bangunan diciptakan. Ada aksen floating pada lantai 2 yang memberikan perlindungan cuaca sekaligus nilai estetika. Tanaman menjuntai di balkon bukan hanya hiasan, tapi merupakan filter alami terhadap panas matahari. Pintu kaca besar memastikan transisi yang mulus antara area luar dan dalam, memberikan kesan rumah yang terbuka namun tetap privat. Begitu kita melangkah masuk, kita disambut oleh area open plan yang sangat luas. Terlihat ruang tamu yang dilengkapi dengan sofa kulit berwarna karamel yang elegan. Desain ini sangat proporsional. Tangga kayu di sisi kanan berfungsi sebagai elemen dekoratif sekaligus fungsional. Perhatikan bagaimana lantai granit bermotif. Marmer memantulkan cahaya dari atas, menciptakan kesan ruangan yang jauh lebih luas dari ukuran aslinya. Lihatlah perspektif dari ruang makan menuju ruang tamu. Disinilah kunci dari rumah 3 generasi ini terlihat. Tidak ada sekat masif. Hal ini memungkinkan kakek nenek yang duduk di ruang santai tetap bisa berinteraksi dengan cucu yang mungkin sedang makan atau belajar di meja makan. Meja kayu solid dengan serat alami yang kuat menjadi pusat perhatian, menegaskan tema tropis modern yang diusung. Inilah bagian paling ikonik dari rumah ini. Di tengah ruangan, terdapat sebuah area relaksasi yang unik. Area ini memperlihatkan sebuah pohon besar yang tumbuh di dalam rumah, diletakkan di atas decking kayu. Ini bukan sekadar elemen estetika. Pohon ini berada tepat di bawah void atau lubang udara yang menembus hingga ke atap. Posisi pohon ini yang berdekatan dengan area dapur dan ruang makan. Area ini berfungsi sebagai paru-paru rumah. Udara panas akan naik ke atas melalui void, dan udara segar masuk dari sela-sela bangunan, menciptakan sirkulasi udara alami yang membuat rumah tetap sejuk meski di siang hari yang terik. 2 kursi kayu antik di samping pohon menciptakan sudut meditasi yang sempurna bagi anggota keluarga senior untuk bersantai
Bergerak ke sisi belakang, kita menemukan dapur yang sangat rapi. Seperti terlihat, kabinet dapur menggunakan material kayu yang senada dengan elemen lain di rumah ini. Penggunaan backsplash putih memberikan kesan bersih dan higienis. Kita bisa melihat dapur ini dari lantai 2. Penempatan dapur yang terbuka di bawah void memastikan bau masakan segera terbuang keluar dan tidak mengendap di dalam rumah. Naik ke lantai 2, kita akan menemukan area yang lebih privat, namun tetap terasa terhubung dengan lantai bawah. Area ini menunjukkan koridor lantai 2 dengan railing minimalis. Dinding batu alam yang tinggi terus berlanjut dari lantai bawah hingga atas, menciptakan kontinuitas visual yang dramatis. Kita melihat bagaimana tanaman merambat diletakkan di balkon dalam lantai 2, memberikan nuansa hijau yang bisa dinikmati dari berbagai sudut. Kemudian, kita bisa melihat jendela-jendela besar yang menghadap ke area void. Ini memungkinkan cahaya matahari masuk ke kamar kumari lantai atas secara tidak langsung, sehingga ruangan terang tanpa terasa panas. Mari kita bedah secara teknis melalui denah ini. Lantai dasar, terdapat carport di depan, diikuti ruang tamu. Area tengah didominasi oleh ruang makan dan dapur, serta area relaksasi dengan pohon. Yang cerdas adalah penempatan kamar tidur 1 di lantai bawah, yang sangat ideal untuk orang tua agar tidak perlu naik turun tangga. Di bagian paling belakang, terdapat taman kecil untuk sirkulasi tambahan. Lantai 2. Di lantai ini terdapat kamar tidur utama yang luas dengan balkon, serta kamar tidur tambahan. Ruang ibadah atau ruang doa ditempatkan di area yang tenang. Penempatan void di tengah dan belakang memastikan setiap ruangan, termasuk kamar mandi, mendapatkan akses udara dan cahaya alami. Rumah ini adalah bukti nyata bahwa rumah yang baik tidak selalu harus berdiri di atas lahan yang sangat luas. Keberhasilan desain ini terletak pada keberaniannya untuk memberikan ruang bagi alam di tengah-tengah bangunan. Dengan memanfaatkan sistem void yang cerdas, pemilihan material yang hangat, dan pembagian zona yang menghormati kebutuhan setiap generasi, rumah ini bertransformasi menjadi tempat perlindungan yang sejati. Ia memberikan privasi saat dibutuhkan, namun tetap menyediakan ruang bagi kebersamaan keluarga yang hangat. Sebuah inspirasi bagi siapa saja yang ingin membangun hunian fungsional di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Jika Anda merasa terinspirasi oleh detail desain rumah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel Homey House agar tidak ketinggalan bedah rumah menarik lainnya. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang berencana membangun rumah di lahan terbatas. Kami ingin tahu pendapat Anda. Bagian mana dari rumah ini yang paling Anda sukai? Apakah area pohon di dalam rumah atau fasadnya yang modern? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video menginspirasi berikutnya.